Perkenalkan, nama saya Nida Zahra dengan NPM 2021-4350-2021 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi tugas akhir saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tenaga Pengajar sesuai daya minat siswa pada Lembaga Bimbingan Belajar Klein A Private menggunakan metode AHP. Lalu, ini adalah aplikasi atau login untuk masuk ke aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tenaga Pengajar Klein A Private. Pertama, kita akan masuk dulu atau kita akan login dulu menggunakan username dan juga password. Lalu nanti setelah login kita akan masuk ke menu utama, di mana menu utama ini terdiri dari menu navbar, yaitu ada beranda, kriteria, subkriteria, alternatif, nilai bobot, kriteria, dan nilai bobot subkriteria. Lalu di halaman menu utama ini terdapat logo dan juga visi dan misi dari Klein A Private, lalu juga ada proses untuk menjalankan aplikasinya. Lalu di sini ada menu kriteria. Menu kriteria ini berisi kriteria yang nanti akan masuk ke dalam proses perhitungan. Ada 4 kriteria, yaitu jenis kelamin, jadwal mengajar, jurusan kuliah, alamat, dan pengajar. Lalu bisa kita edit atau bisa kita delete sesuai dengan keinginan kita, atau bisa kita tambah juga kriterianya. Lalu masuk ke bagian subkriteria. Untuk bagian subkriteria ini, subkriteria dari kriteria yang tadi di awal, jenis kelamin, subkriterianya ada 2, ada sesuai dan tidak sesuai. Lalu jadwal mengajar, di sini subkriterianya ada 3, ada padat, sering, dan jarang. Lalu jurusan kuliah, subkriterianya ada 2, ada sesuai, tidak sesuai, dan alamat pengajar, subkriterianya ada 3, ada jauh, dekat, dan juga sedang. Oke, sama, nanti kita bisa edit atau bisa kita hapus atau bisa kita tambah subkriteria. Lalu menu berikutnya ada alternatif. Di halaman menu alternatif ini terdapat form inputan siswa yang nantinya akan mendaftar ke bimbingan belajar. Lalu setelah datanya dimasukkan, nanti kita akan memfilter data alternatif atau data para pengajar berdasarkan jenjang sekolah ataupun kemampuan mengajar. Kalau jenjang sekolahnya SMA, berarti nanti kemampuan mengajar dari para guru yang dipilih adalah filternya SMA. Begitu seterusnya. Lalu di sini ada nilai bobot kriteria. Kita akan memasukkan bobot dari masing-masing kriteria yang tadi sudah kita sajikan, lalu kita bandingkan manakah yang menjadi prioritas paling penting, lalu sangat penting, cukup penting, dan biasa aja. Nanti kita akan normalisasikan menggunakan matriks sehingga kita akan dapat bobot prioritas dari kriterianya dan kita akan dapat konsistensi rasionya, apakah konsisten atau tidak. Kalau misalnya konsisten, maka bisa lanjut ke perhitungan. Kalau misalnya tidak, berarti kita harus memasukkan nilai bobot kembali, ulang. Lalu sama untuk nilai bobot subkriteria, di sini kita akan pilih mulai dari subkriteria jenis kelamin, akan kita masukkan bobot juga, lalu kita bandingkan dan nanti akan kita normalisasi matriks juga. Lalu di sini kita dapat konsistensi rasionya harus konsisten, sama seperti yang tadi bobot kriteria, ini juga sampai dengan subkriteria yang terakhir, yaitu alamat pengajar. Oke, nanti kita bandingkan apakah jauh lebih penting dari dekat dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke proses perhitungan. Di sini ada formulir input siswa. Kita akan coba masukkan. Misal namanya adalah Putri, siswanya Putri, berjenis kelamin perempuan. Lalu jenjang sekolah yang saat ini ditempuh adalah SMA dan alamatnya itu adalah di Tebet. Nanti kita akan coba cari pengajar, ini akan difilter, maka akan dapat di sini
filter berdasarkan jenjang sekolah dan juga kemampuan pengajar dari tenaga para gurunya, yang dipilih adalah SMA. Maka nanti ada 4 data alternatif yang dilakukan perhitungan AHP-nya. Setelah itu kita akan memasukkan nilai bobot dari masing-masing data alternatif tersebut. Kalau misalnya jenis kelaminnya sama dengan siswa, maka nanti akan sesuai, tapi kalau misalnya tidak sama, tidak sesuai. Lalu untuk jadwal mengajar ini ditentukan kalau misalnya dia lebih dari 10, maka padat subkriterianya. Lalu kalau misalnya di antara 5 dan 10 maka sering, kalau kurang dari 5 berarti jarang. Untuk jurusan kuliah dan juga alamat pengajar, di sini kita bisa ubah ataupun kita bisa sesuaikan dengan yang ada di database. Kalau sudah, kita boleh lakukan perhitungan AHP. Maka dari tadi hasil analisa atau hasil bobot data alternatifnya, kita dapat pembobotan dari subkriteria dan juga kriteria. Nanti akan kita hitung dan akan kita normalisasi kembali, sehingga kita akan dapat hasil dari perhitungan yang paling menjadi prioritas pertama adalah Kavadia dengan prioritas paling besar, lalu Kak Alfan, Kak Nidia, dan juga Kak Maulana. Lalu di sini juga ada grafik hasil dari perankingannya. Maka nanti yang akan terpilih menjadi pengajar siswa tersebut adalah Kavadia. Kita bisa cetak laporan juga, laporan hasil dari perhitungannya.